Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib hafizakumullah. Alhamdulillah, malam atau sore hari ini kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini dalam rangka kita kajian, dan sebelumnya kita salat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita niatkan dari setiap amal kebaikan. Kajian tauhid kita malam hari ini mengambil tema atau sampai pada tema minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk syirik memakai cincin atau gelang, wal khayti dan benang yang dipakai atau yang semisalnya li raf'il bala'i, untuk tujuan mengangkat penyakit atau daf'ihi, atau mencegah penyakit. Ini tema yang akan menjadi pembahasan kita. Jadi termasuk syirik menurut bab ini ketika orang memakai cincin atau gelang atau apapun yang seperti itu, yang mirip dengan itu, tujuannya untuk menghilangkan penyakit atau menangkal penyakit. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan termasuk syirik? Bukan langsung syirik. Maksudnya termasuk syirik dan termasuk bagian daripada syirik. Karena orang yang memakai gelang atau cincin yang niatnya seperti itu bisa masuk kategori syirik kecil atau syirik besar. Jadi nilai syiriknya, macam syiriknya itu tergantung niat orang yang memakainya. Bisa syirik kecil atau syirik besar. Sehingga temanya itu minasyirki, termasuk bagian daripada syirik. Jadi umum saja, tidak langsung mengatakan syirik. Biasanya kalau dikatakan syirik itu adalah syirik besar, yang dimaksud adalah syirik besar. Kenapa demikian? Mu'allif atau pengarang mengatakan wan nasu fil asbabi tarfani wa wasat. Manusia terkait keyakinan terhadap sebab-sebab. Sebab-sebab itu adalah perkara yang berkaitan dengan ikhtiar manusiawi. Itu ada 3 aliran atau 3 madhab. Yang pertama, aliran pertama itu adalah aliran man munkirul asbab. Orang-orang yang mengingkari adanya sebab. Adanya sebab bisa mempengaruhi sesuatu, atau ikhtiar manusia bisa berpengaruh terhadap sesuatu. Mereka ini mengingkari itu. Dan segalanya adalah takdir Allah, paksaan dari Allah. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi sesuatu tanpa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki kekuasaan apapun untuk melakukan sebab atau ikhtiar sesuatu yang bisa berpengaruh terhadap terjadinya sesuatu. Aliran ini adalah aliran kelompok Al-Jabariyah. Jabariyah yang kita kenal dalam masalah takdir, yang meyakini bahwa segala sesuatu itu paksaan dari Allah. Manusia tidak punya kekuasaan dan tidak punya kehendak. Semuanya yang menjalankan adalah Allah. Ini kelompok Al-Jabariyah. Dan mereka ini mengingkari sebab. Di dunia ini gak ada sebab, gak ada ikhtiar manusiawi yang bisa berpengaruh terhadap sesuatu. Gak ada namanya obat itu sebab kesembuhan. Gak ada namanya ikhtiar orang itu bisa menjadikan dia mendapatkan kesuksesan. Semuanya dari Allah. Manusia tidak punya kekuasaan apapun. Ini madhab yang pertama atau aliran yang pertama tentang
al-asbab. Aliran yang kedua adalah man yaghlu fi itsbatil asbab. Kelompok yang berlebihan di dalam menetapkan sebab. Jadi berlawanan dengan kelompok pertama. Kelompok pertama mengingkari sama sekali sebab. Manusia tidak punya sebab, tidak bisa menjalankan sebab, tidak punya ikhtiar sama sekali yang bisa mempengaruhi terjadinya sesuatu. Kelompok kedua kebalikannya, berlebihan di dalam menetapkan sebab, berlebihan dan meyakini bahwa manusia itu bisa melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi terjadinya sesuatu yang lain. Mereka berlebihan, seperti meyakini bahwa obat itu menyembuhkan, obatnya yang menyembuhkan. Jadi obat sendiri itu dan obat itu bisa mempengaruhi. Dan orang bisa sukses itu semata-mata karena usaha manusia itu. Jadi berlebihan menetapkan sebab, menetapkan ikhtiar manusia, berlawanan dengan kelompok yang pertama. Dan rata-rata yang seperti itu adalah kelompok khurafiyin, orang-orang yang selalu mengamalkan amalan yang sifatnya khurafat. Juga para sufiyin yang berlebihan punya keyakinan seperti itu. Sehingga meyakini kayak batu bisa berpengaruh terhadap sesuatu dan sebagainya. Berlebihan mereka menetapkan sebab. Kelompok yang ketiga adalah man yu'minu bil asbab wa ta'thiratiha walakinnahum la yuthbituna min al asbab illa ma athbatahu Allah subhanahu wa rasuluhu. Mereka mengimani adanya sebab. Di dunia ini ada sebab yang bisa menjadi sebab munculnya sesuatu yang lain atau terjadinya sesuatu yang lain. Dan meyakini adanya pengaruh sebab terhadap kejadian tertentu. Tetapi mereka tidak menetapkan sebab-sebab kecuali sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak membuat-buat sebab sendiri. Kalau kelompok kedua itu membuat-buat sebab sendiri, membuat-buat keyakinan-keyakinan tersendiri tentang sebab-sebab. Mereka menetapkan sebab terlalu berlebihan, sehingga seolah-olah itu banyak hal yang bisa jadi sebab timbulnya sesuatu yang lain tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang ketiga membatasi, meyakini sebab-sebab, meyakini ikhtiar manusiawi, tetapi meyakini di antara sebab dan ikhtiar manusiawi sesuatu yang memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bisa berpengaruh terhadap terjadinya sesuatu. Adapun sebab atau ikhtiar manusiawi yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab terjadinya sesuatu tidak ditetapkan oleh mereka. Dan ini adalah aliran madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini aliran yang pertengahan, yang moderat, yang benar. Jadi pertengahan antara dua kutub tadi. Kutub yang ekstrim mengingkari sebab dan ikhtiar manusia, dan kutub yang terlalu berlebihan menetapkan sebab dan ikhtiar manusia. Maka kelompok ketiga Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, yang pertengahan adalah menetapkan sebab, meyakini adanya sebab dan pengaruh sebab, tetapi hanya sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Yaitu sebab-sebab yang ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah sebagai sebab akan terjadinya sesuatu. Contoh mudahnya rata-rata adalah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penyembuhan. Misalkan sebab syar'i yang ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah itu adalah contohnya al-asal, madu. Madu ini sebab syar'i yang ada dalilnya bisa menjadi sebab kesembuhan. Dalilnya adalah surat An-Nahl, fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Nah, berarti Al-Quran di sini menetapkan madu sebagai sebab terjadinya sesuatu, yaitu apa? Kesembuhan. Yang menetapkan adalah Al-Quran, berarti Allah yang menetapkan. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah berani menetapkan, karena berani menetapkan madu sebagai sebab kesembuhan, karena memang ada dalilnya dalam Quran yang menyatakan bahwa madu itu sebab kesembuhan. Ada sebab kesembuhan di dalam madu itu. Contoh lain misalkan di dalam Al-Quran juga, ruqyah atau bacaan Quran itu bisa memberi kesembuhan kepada manusia, baik sakit yang sifatnya kejiwaan maupun sakit fisik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan,
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang bisa jadi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang beriman, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah sebab kesembuhan, baik sakit jiwa maupun sakit fisik. Sakit jiwa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang mungkin stres karena gangguan jin dan lain sebagainya, maka bisa disembuhkan dengan bacaan Al-Quran. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu sebab kesembuhan penyakit jiwa atau penyakit orang-orang yang kesurupan setan. Karena ada dalilnya. Ini namanya sebab yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berani menetapkan itu karena ada dalilnya. Contoh lain misalkan dalam hadis tentang air Zam-Zam itu sebab kesembuhan, sebab keberkahan, sebab apapun sesuai dengan niat orang yang minumnya. Kalau ingin kesuksesan, insya Allah dengan minum air Zam-Zamnya bisa menjadi sebab kesuksesannya, dimudahkan oleh Allah urusannya untuk menuju kesuksesan. Kalau niatnya untuk kesembuhan bisa menjadi obat. Kalau niatnya untuk kesehatan bisa jadi sehat. Kalau niatnya untuk kesuburan, insya Allah bisa jadi subur. Karena air Zam-Zam itu kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu fungsinya adalah untuk apa yang diniatkan saat minum. Jadi untuk apapun bisa, sesuai dengan niat orang yang minumnya. Nah, berarti Zam-Zam adalah sebab yang bisa menimbulkan terjadinya sesuatu yang lain, apakah kesehatan, kesembuhan, keberkahan dan sebagainya. Ini ditetapkan karena ada dalilnya. Jadi mazhab Ahlussunnah itu hanya menetapkan sebab yang ditetapkan oleh Quran atau Sunnah. Nah, air Zam-Zam ditetapkan oleh Sunnah, oleh hadis. Contoh lain misalkan, jinten hitam itu adalah obat segala penyakit. Jinten hitam itu berarti jinten hitam adalah sebab kesembuhan. Boleh diyakini sebagai sebab kesembuhan karena ada dalilnya. Dalilnya dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-habbatus sauda dawa'un min kulli da'. Jintan hitam itu adalah obat segala penyakit. Berarti jintan hitam ditetapkan oleh Rasulullah sebagai sebab timbulnya sesuatu yang lain, yaitu berupa kesembuhan. Nah, inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam Sunnah oleh Rasulullah SAW. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sebab-sebab yang sifatnya dibuktikan oleh bukti-bukti ilmiah atau eksperimen atau percobaan. Ya, sesuatu yang bisa menjadi sebab timbulnya sesuatu yang lain dibuktikan oleh eksperimen atau bukti ilmiah, kajian ilmiah, maka itu boleh diakui sebagai sebab. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Contoh misalkan obat kimia. Obat kimia secara uji ilmiah bisa menyembuhkan dan terbukti berdasarkan pengalaman. Misalkan Panadol untuk sakit kepala, terbukti secara ilmiah ada kandungan-kandungan yang bisa meringankan sakit kepala, dan terbukti juga secara percobaan. Berapa banyak manusia ketika sakit kepala sembuh dengan Panadol? Maka ini boleh diyakini sebagai sebab karena terbukti secara ilmiah dan percobaan, eksperimen. Nah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan sebab-sebab yang dibuktikan secara ilmiah dan percobaan sebagai sebab yang boleh diakui, diyakini sebagai sebab. Dan terapi apapun yang memang secara ilmiah dan percobaan eksperimen terbukti memberikan kesembuhan, maka bisa diyakini sebagai sebab. Dan ikhtiar manusiawi apapun yang memang terbukti bahwa ikhtiar itu, bentuk ikhtiar itu sebagai sebab timbulnya atau munculnya atau bisa mengantarkan sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan rata-rata bisa berhasil, maka bisa ditetapkan karena terbukti secara eksperimen dan secara percobaan. Tapi syaratnya adalah
pengaruhnya sesuatu yang diyakini sebagai sebab yang terbukti secara ilmiah atau percobaan itu, pengaruhnya jelas-jelas terang, bukan remang-remang, bukan meragukan, harus yakin. Diyakini benar-benar berpengaruh, benar-benar berpengaruh. Kayak Panadol tadi atau Sanmol untuk sakit kepala, benar-benar berpengaruh. Begitu minum Sanmol ternyata turun beneran, bukan sekedar sugesti. Terkadang ada orang melakukan ikhtiar manusiawi atau menjalankan sebab tertentu, lalu ternyata ada pengaruhnya, dan pengaruhnya sebenarnya bukan hakiki, tapi sekedar apa? Sugesti. Sekedar sugesti. Sekedar sugesti. Terkadang ada orang yang sugesti itu berpengaruh. Orang yang merasa sakit padahal tidak sakit, tapi merasa sakit, takut sakit, lalu merasa seolah sakit beneran, itu akan jadi sakit beneran. Sugesti. Sebagaimana orang yang pokoknya cuek saja dengan penyakit, pokoknya dia sehat saja, yakin sehat saja, biasanya sehat juga dan cepat sembuh biasanya. Itu sugesti. Jadi syaratnya adalah pengaruhnya bukan karena sugesti, tapi benar-benar nyata, benar-benar nyata. Ya. Kalau minum Panadol benar-benar sakit kepalanya hilang sama sekali, bukan karena sugesti, bukan karena perasaan seolah-olah hilang, tapi benar-benar hilang dan terbukti, dan banyak orang membuktikan itu. Nah, itu baru diyakini sebagai sebab yang diakui di dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah karena terbukti nyata, memastikan pasti ada pengaruhnya, bukan sesuatu yang sifatnya sugesti saja. Nah, bisa saja orang sakit lalu ngambil batu dari tempat keramat tertentu, diyakini ini berpengaruh. Ternyata betul sakitnya sembuh misalkan. Bisa jadi itu sekedar sugesti, sekedar sugesti. Karena dia selama ini meyakini itu. Gara-gara keyakinan itu membentuk sugesti pada dirinya, begitu memakai itu dia sembuh. Padahal sebenarnya tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau sekedar sugesti, maka tidak boleh diyakini sebagai sebab. Kalau pengaruhnya sekedar sugesti, tidak boleh diyakini sebagai sebab. Jadi itu 3 aliran yang muncul terkait dengan masalah sebab. Dan aliran yang ketiga itu aliran madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, itulah aliran yang benar menetapkan sebab yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya, qala muallif pengarang mengutip ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Katakan wahai Muhammad, tahukah kalian apa-apa yang kalian berdoa kepadanya selain Allah atau beribadah kepadanya selain Allah? In aradani Allah bidurrin, kalau Allah menimpakan malapetaka kepadaku, hal hunna kashifatu durri, apakah hal-hal yang disembah selain Allah, yang didoa, yang dijadikan tempat berdoa selain Allah itu bisa menghilangkan malapetaka itu? Ya. Sesungguhnya ini ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada mereka, orang-orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala pasti meyakini bahwa batu berhala itu bisa mendatangkan manfaat. Karena itulah mereka menyembah. Kalau tidak ada keyakinan bahwa berhala itu bermanfaat, memberikan keberkahan hidupnya, nggak mungkin dia menyembah berhala itu. Maka tanyalah kepada orang-orang yang menyembah batu berhala itu, apakah jika kamu tertimpa musibah, batu-batu berhala itu bisa menghilangkan musibah itu? Ya, ini logika yang ingin dibangun oleh Al-Quran di dalam membatalkan keyakinan orang-orang musyrik yang meyakini bahwa batu berhala itu bisa bermanfaat. Ini juga
cara membantah yang sama terhadap orang-orang yang meyakini sebab yang tidak ditetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sebab. Sesuatu yang tidak ditetapkan dalam Quran dan Sunnah sebagai sebab diyakini sebagai sebab, maka cara membantahnya adalah sama dengan cara Al-Quran membatalkan sesembahan berhala. Kalau ada orang yang meyakini batu dari tempat keramat tertentu itu bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan keberkahan. Sekarang buktikan, kalau kamu sakit seandainya, bisakah batu itu benar-benar menyembuhkan sakitmu? Kalau kamu terkena musibah, apakah batu yang kamu yakini bisa memberikan keselamatan itu bisa menyelamatkan kamu? Jika tidak, jawabannya, kenapa kalian menyembah berhala batu itu? Kenapa kalian meyakini batu tertentu itu bisa bermanfaat? Dan itu juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebab itu diyakini sebagai sebab harus benar-benar yang bukan ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Itu harus benar-benar pengaruhnya nyata, bukan sekedar kira-kira atau meragukan. Apakah benar-benar yang kalian yakini sebagai sebab itu memberikan pengaruh yang harus nyata? Kalau tidak, maka jangan yakini sebagai suatu sebab. Itu maksudnya pengarang menghadirkan ayat ini yang berbicara tentang perintah kepada Rasulullah agar mengajak orang-orang yang menyembah berhala itu berpikir secara logik. Jika batu-batu itu bisa menghindarkan malapetaka musibah yang mengenai kamu, ya, gak apa-apa kalian sembah. Tapi jika tidak, maka tidak logis untuk disembah mereka itu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat itu adalah au aradani rahmatan hal hunna mumsikatu rahmah qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkil. Atau apakah batu-batu yang mereka sembah atau sembahan-sembahan selain Allah yang disembah itu, ketika Allah memberikan rahmat kepadaku, nikmat kepadaku, apakah sembahan-sembahan selain Allah itu bisa mencegah Allah dari datangnya rahmat itu kepadaku? Jika tidak bisa, maka jangan sembah. Qul, katakan oleh Muhammad, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkil. Cukuplah bagiku Allah sebagai yang memenuhi semua kebutuhan. Alaihi yatawakkalul mutawakkil, kepadanya lah orang-orang bertawakal itu bertawakal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud dalam ayat ini bisa dua kategori. Doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah itu artinya berarti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa masalah berarti apa-apa yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah bisa memberi, benar-benar memberi? Nah, ini keyakinan terkait dengan masalah, terkait dengan meminta bahwa meminta yang benar sesuai dengan akidah itu adalah dalam hal-hal yang manusia tidak bisa memberi. Tidak boleh meminta kepada manusia, harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta terutama sesuatu yang manusia tidak bisa memberi, maka meminta kepada manusia tentang sesuatu yang tidak bisa memberi itu bagian daripada syirik. Bagian daripada syirik. Seperti meminta manusia mengabarkan perkara gaib. Manusia gak mampu, maka ini syirik. Kalau meminta manusia duit, gak apa-apa, manusia mampu. Meminta manusia pertolongan untuk ngantar ke suatu tempat, gak apa-apa, manusia mampu. Tapi kalau minta kepada manusia ya, kesehatan, minta kepada manusia kesembuhan, minta kepada manusia rezeki yang sifatnya rezeki yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan uang. Meminta kepada manusia ilmu tentang gaib, perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada syirik. Termasuk minta orang mati, sesuatu yang tidak mungkin orang mati bisa memberi. Kenapa meminta kepada orang mati itu bagian daripada syirik? Karena orang mati tidak bisa memberi apa-apa. Orang mati tidak bisa memberi apa-apa. Orang mati justru butuh doa.
butuh doa orang-orang yang hidup, tidak bisa memberi apa-apa. Ya, tidak bisa memberi apa-apa. Sudah terputus amalannya dan juga tidak bisa memberi apa-apa. Kecuali amalan-amalan yang sifatnya memang mengalir, amal-amal jariah. Selain itu dia tidak bisa mendapatkan amalan apapun, termasuk tidak bisa memberikan apapun. Bahkan mendengar orang yang meminta ke dia saja tidak bisa mendengar dia. Tidak bisa mendengar. Orang mati bisa mendengar itu hanya dalam kisah saat habis dimasukkan di liang lahat, kemudian disatukan ruhnya dengan jasadnya. Lalu orang-orang yang melayat pergi dari kuburan, dan saat itu dia bisa mendengar suara terompa orang-orang yang meninggalkan dia. Selain itu nggak ada penjelasan apapun dalam Quran dan Sunnah bahwa orang mati itu bisa mendengar. Dia mendengar hanya dalam kisah itu saja. Orang ketika mati kan dipisah ruhnya dengan jasad, maka ruhnya akan diangkat ke langit. Kalau rohnya orang beriman, orang baik, maka bisa menembus langit yang pertama sampai langit ke-7 dan bertemu setiap malaikat dan akan didoakan seluruh malaikat dan dipuji-puji oleh malaikat. Lalu disuruh menyatukan ke jasadnya. Pada saat itu juga nggak lama ya, cepat, nggak lama. Saat itu juga. Lalu disatukan ke jasadnya, ya. Diturunkan ke jasadnya, disatukan. Nah, saat disatukan itulah kemudian dia bisa mendengar terompa orang-orang yang meninggalkan dia setelah melihat. Dan juga saat itu mulai akan diuji, ditanya oleh malaikat tentang man rabbuka, ma dinuka, kemudian ma nabiyuka, ma amaluka. Ada pertanyaan 4. Sebagian riwayat mengatakan pertanyaannya 3, ma dinuka, rabbuka, dan nabiyuka. Tapi ada riwayat yang menambah seperti riwayat Imam Ahmad yang menambah ma amaluka, apa amalmu. Ada pertanyaan seperti itu. Hanya kisah itu saja. Disebutkan bahwa orang mati bisa mendengar suara terompa. Mendengar suara terompa. Seandainya bisa mendengar suara orang, pasti dijelaskan dalam hadis. Karena orang yang meninggalkan pasti ngobrol di antara mereka. Tapi kenapa nggak disebutkan? Berarti nggak mendengar orang mati itu. Dia hanya mendengar suara terompa saja. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk isyarat pada dia bahwa dia sudah ditinggalkan oleh manusia. Dia sekarang sendiri, dia lahat dan akan menghadapi ujian dari malaikat. Selain itu nggak mendengar. Nah, mendengar saja nggak bisa kok. Bisa memberi permintaan orang yang hidup, nggak bisa. Maka qul a'raitum ma tad'una min dunillah. Katakan oleh Muhammad kepada mereka yang minta-minta kepada selain Allah sesuatu yang mereka tidak bisa memberi, padahal yang sifatnya bagian dari pengadaan kekhususan Allah yang manusia tidak bisa memberi. Katakan kepada mereka, apakah benar bisa memberi yang mereka minta itu? Yang menyembah berhala, apakah berhala bisa mengasih? Yang minta manusia tentang ilmu gaib, apa bisa manusia ngasih ilmu gaib? Nggak bisa. Bahkan dukun sebenarnya nggak bisa. Dukun itu bohong. Dukun itu bohong. Kalau kadang-kadang pas itu ya kebetulan saja. Karena dukun itu cari kabar gaib itu dengan cara perantaraan setan, sehingga setan itu mencuri kabar langit. Tapi setiap akan berusaha mencuri itu belum sampai mendapatkan hasilnya itu sudah dipana oleh panah api, syihabar rosoda dalam Al-Quran. Dipana dengan panah api nggak bisa berhasil setan itu. Jadi kalau terkadang kabar gaib yang diberikan dukun betul itu kebetulan. Tapi setelah itu akan bohong terus, dibohongi oleh setan juga, karena setan nggak bisa menembus kabar langit karena selalu dipana oleh panah api. Jadi nggak bisa manusia mengabari perkara yang gaib. Maka kalau minta manusia sesuatu informasi tentang gaib, berarti minta sesuatu yang manusia tidak mampu. Makanya itu bagian daripada syirik. Adapun ibadah kepada selain Allah itu bentuknya bukan hanya menyembelih untuk selain Allah juga ibadah. Nadar kepada selain Allah, nadarnya janji kepada selain Allah itu juga bagian daripada menyembah. Sujud kepada selain Allah juga menyembah. Rukuk kepada selain Allah itu juga menyembah. Dan minta tolong kepada selain Allah atas sesuatu yang manusia tidak bisa, atau selain Allah tidak bisa, hanya Allah yang bisa, itu juga bagian daripada menyembah.
minta manfaat sesuatu yang selain Allah tidak bisa memberi, tapi dia tetap meminta kepada itu, maka itu bagian daripada menyembah. Jadi menyembah itu bukan hanya beribadah atau sholat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya sangat banyak dan itu semuanya bagian daripada syirik. Kemudian mu'allif atau pengarang mengutip hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhai, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang atau cincin dari kuningan. Faqala, maka Nabi berkata atau bertanya, "Ma hadhihi, apa ini?" Qala, orang itu berkata, menjawab, "Minal wahina," sebagai penangkal sakit ya Rasulullah. Jadi orang itu memakai cincin atau gelang niatnya untuk penangkal penyakit atau penghilang penyakit. Faqala, maka kata Rasulullah, "Imsiha, lepaslah. Fa innaha la taziluka ila wahdan." Karena cincin itu atau gelang itu tidak menambah padamu kecuali kelemahan, bukan kesembuhan, bukan kekuatan. Fa innaka lamuta, saatnya kamu mati. Wa hiya 'alaika, cincin yang kamu yakini bisa berpengaruh tadi itu, bisa menjadi sebab munculnya sesuatu kesembuhan itu, masih tetap ada padamu, ma'aflah ta'abada, kamu gak akan selamat selama-lamanya. Kata-kata kamu gak akan selamat selama-lamanya itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa keyakinan itu syirik, keyakinan tentang itu syirik. Kalau meyakini bahwa cincin itulah yang memberikan kesembuhan dan menangkal penyakit, sumber penangkal penyakitnya, maka berarti syirik besar. Berarti benar kata Rasul di sini, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Yang tidak beruntung selama-lamanya di akhirat itu cuma orang musyrik dan orang kafir. Kalau orang muslim beriman yang masih punya iman meskipun bermaksiat, itu kalau tidak beruntung, bukan tidak beruntung selama-lamanya. Tidak beruntung mungkin awalnya, akhirnya beruntung. Karena orang ahli tauhid selama tidak musyrik dan tidak kafir, tidak keluar dari iman, itu pasti akhirnya beruntung, maksudnya akhirnya masuk surga meskipun awalnya masuk neraka. Kalau Rasulullah mengatakan maaflah ta'abada, kamu tidak beruntung selama-lamanya, berarti abadi kekal. Nah, itu membuktikan bahwa keyakinan orang yang meyakini bahwa cincin itu sumber kesembuhan, penangkal penyakit, itu syirik. Dan bisa jadi syirik besar. Karena Rasulullah mengatakan kamu tidak beruntung selama-lamanya. Dan tidak ada orang yang tidak beruntung selama-lamanya kecuali orang musyrik, orang kafir. Tetapi meskipun demikian, pemahaman yang benar adalah harus dirinci. Kalau dia meyakini sekedar menjadikan cincin itu sebab kesembuhan, sebab yang bisa menghindarkan penyakit, tapi tetap sumber utama yang bisa menghindarkan penyakit itu Allah, maka syiriknya syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini cincin yang dia pakai, gelang yang dia pakai, itulah yang menjadi sumbernya, sumber kesembuhannya, sumber yang menangkal penyakitnya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihadirkan oleh pengarang untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa meyakini sebuah benda sebagai sebab sesuatu atau sebab kesembuhan atau sebab keberkahan yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah sebagai sebab, yang menyatakan itu sebagai sebab, itu adalah bagian daripada kesyirikan. Seperti orang yang memakai cincin atau gelang atau apa aja, aki atau apa, dia meyakini bahwa aki itu, cincin itu bisa menangkal penyakit, bisa menghindarkan penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, maka itu bagian daripada syirik. Kenapa? Karena tidak merupakan sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab. Juga bukan sebab yang dibuktikan secara ilmiah maupun secara percobaan eksperimen manusia. Gak ada cincin itu kemudian menangkal penyakit secara eksperimen, gak ada. Kalau ada ya hanya sugesti aja, perasaan orang aja, seolah-olah kalau aku pakai cincin itu aman rasanya, kalau aku pakai cincin ini rasanya sehat. Itu cuma sugesti saja. Tapi nyatanya enggak. Jadi tidak benar pengakuan orang bahwa cincin tertentu, gelang tertentu, akik tertentu bisa berpengaruh terhadap kesehatan seorang atau bisa menghindarkan seorang dari penyakit. Beberapa
pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi itu adalah pertama, bahwa sebaiknya orang kalau mau mengingkari kemungkaran harus tanya dulu. Meskipun setelah belajar tauhid ya, sudah tahu ilmu tentang nggak boleh meyakini cincin sebagai sumber yang mempengaruhi kesembuhan atau menghilangkan penyakit seorang. Lalu ketika lihat orang pakai cincin, terutama laki-laki, langsung kita ingkari, jangan pakai cincin, nggak bisa. Jadi harus tanya dulu, kamu pakai cincin tujuannya apa? Kalau dia jawab tujuannya untuk menangkal penyakit, baru kita ingkari. Tapi kalau tujuannya untuk sekedar hiasan, nggak boleh diingkari. Jadi tanya dulu. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat ini ketika melihat dia pakai cincin, itu untuk apa tujuannya kamu pakai cincin itu? Jadi harus tabahin dulu, jangan langsung. Jangan melihat dua sejoli laki perempuan jalan, padahal belum pernah lihat akad nikahnya, langsung diteriakin, zina. Nah, belum tentu, siapa tahu dia sudah akad nikah atau nikah siri. Tanya dulu, tabahin dulu. Paling nggak tanya mana surat nikahnya, mana bukti nikahnya, atau tanya orang dulu, dua itu sudah nikah belum, gitu. Jangan langsung diteriakin. Itu adab mengingkari kemungkaran. Ya, adab mengingkari kemungkaran. Ya, tapi di Indonesia nggak pernah ada orang mengingkari dua laki perempuan jalan diingkari, jadi teriak nggak ada, karena sudah biasa dengan saya itu ya, sudah biasa. Bahkan lebih dari itu juga biasa dan diingkari. Ya. Kalau di Arab Saudi itu nggak biasa. Sering suami istri pun kalau jalan berdua nggak bawa anak biasanya itu polisi pasti nanya, seringnya nanya, meskipun nggak pasti sering. Dan kami termasuk pernah mengalami. Pokoknya kalau nggak bawa anak berduaan, apalagi gandengan, pasti dipanggil polisi. Karena bukti nikahnya. Makanya kemana-mana kadang kita harus bawa surat nikah. Surat nikah kita ada bahasa Inggrisnya itu lumayan, mereka mungkin sedikit paham. Atau kalau enggak, bawa iqomah. Di iqomah itu ada nama iqomah istri kita, ada nama kita. Kalau ada nama kita berarti benar dia nikah. Kalau enggak. Juga kemungkarannya harus benar-benar kemungkaran yang disepakati mungkar. Bukan kemungkaran yang masih khilaf. Kemungkaran yang ulama masih khilaf, masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu mungkar, ada yang mengatakan tidak mungkar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Nah itu nggak boleh langsung, nggak boleh diingkari. Harus dipastikan bahwa kemungkarannya adalah kemungkaran yang jelas-jelas disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu adalah kemungkaran. Seperti zina, khomer, nah ini nggak ada perbedaan pendapat. Itu boleh langsung diingkari. Tapi kalau perkara-perkara yang masih khilaf di antara para ulama, jangan langsung diingkari. Ya, orang melakukan muamalah tertentu, transaksi tertentu yang model-model transaksi baru, jangan langsung itu riba, itu haram dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang seringkali muamalah kontemporer itu khilaf di antara para ulama, maka tidak boleh langsung diingkari. Kita buka pertanyaan aja. Ada yang pertanyaan? Ya. Diyakini sebagai bisa menolak penyakit atau menyembuhkan penyakit, itu kategori termasuk dalam kategori yang tadi ya. Kalau kategori sebab syar'i jelas tidak, karena dalam Quran dan Sunnah nggak ada cerita tentang itu. Apakah masuk kategori yang sebab qadari? Sebab qadari itu yang dibuktikan oleh uji ilmiah dan eksperimen, percobaan. Kalau memang dibuktikan bahwa itu berpengaruh, boleh secara ilmiah. Kalau itu tertentu mengandung ion apa, itu kalau dibuktikan dan itu berpengaruh terhadap kesembuhan atau kesehatan, boleh diyakini sebagai sebab. Kalau dibuktikan secara ilmiah atau terbukti benar melalui percobaan banyak orang memang punya pengaruh, nah boleh diyakini sebagai sebab. Ternyata enggak.
nggak pengaruh apa-apa. Iya, karena ternyata apa sih yang dilakukan orang semula bisa dibongkar itu hanya terikat dia, bukan pengaruh dari barang itu. Kalau terbukti ternyata tidak ada pengaruh, ya nggak boleh diyakini itu berpengaruh, nggak boleh. Sama dengan mendahului Allah dan Rasulnya. Karena untuk menyatakan sesuatu berpengaruh atau tidak itu hak Allah dan Rasulnya yang membuat syariat. Kalau sesuatu tidak ada pengaruhnya lalu dibilang ada pengaruhnya, itu mendahului Allah, makanya bagian daripada syirik. Minimal syirik kecil, minimal syirik kecil. Saya sering penyakit orang menawarkan apa aja sana ya entah dia pakai ramuan atau minyak atau dia apain lah, tapi saya bukan yakin, memang nggak yakin, artinya saya khawatir ada ilmu-ilmu yang dipelajari karena saya nggak tahu ya dia belajar di mana. Ya saya berpatokan Nabi aja nggak sampai segitu tingginya ilmunya, maksudnya bisa ngobatin orang pakai apa, misalnya minyak atau pakai ramuan dan banyak penyakit yang bisa sembuh gitu. Jadi saya ini untuk menghindari hal-hal itu, akhirnya saya berpatokan Rasul aja hanya Al-Fatihah saja di air cukup gitu. Kenapa ini bisa berlebihan gitu? Ya. Islam tidak mengingkari perkembangan keilmuan dalam bidang apapun termasuk medis, ya. Tidak mengingkari itu. Apa yang di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman sekarang ada dan diakui sebagai ada, boleh juga selama itu terbukti secara ilmiah. Jadi tidak harus semua yang ada sekarang harus dulu pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Model pengobatan yang ada sekarang harus pernah ada di zaman Rasulullah. Kalau tidak maka nggak boleh. Tidak gitu juga. Kalau memang terbukti model-model obat-obat baru itu memang berpengaruh secara klinis, secara percobaan, diuji ilmiah juga memang ada pengaruhnya, boleh meyakini. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nyoba-nyoba ya. Terkadang ada sesuatu yang belum pernah dicoba, lalu kita coba, jangan-jangan ini bisa menyembuhkan. Boleh saja nyoba, yang penting jangan meyakini. Yang paling inti, masalah akidah itu masalah keyakinan. Yang penting jangan meyakini sesuatu berpengaruh sebelum terbukti secara klinis atau secara percobaan, secara ilmiah. Sekedar coba nggak apa-apa. Biar orang-orang yang menemukan obat-obat baru kan setelah percobaan, ini mencoba nggak apa-apa. Yang penting jangan meyakini dulu sesuatu itu berpengaruh. Itu biasanya kan, apalagi zaman sekarang ini media sosial viral lah gitu. Jadi seolah-olah berkembangnya itu karena omongan-omongan yang menyambung, akhirnya orang terlalu yakin gitu dengan omongan-omongan itu ya gitu. Akhirnya ramai gitu pengobatan tersebut. Belum terbukti menyembuhkan, belum dicoba padahal hanya sekedar viral omongan. Kalau sekedar mencoba tidak meyakini itu berpengaruh nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kan meyakini sesuatu yang tidak berpengaruh diyakini berpengaruh, itu yang masalah. Itu yang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa, percobaan saja. Dan kalau penjualnya bilang ini bisa menyembuhkan ini, ya itu ya enggak boleh. Kalau belum ada uji, enggak boleh. Di samping melanggar ketauhidan, membohongin orang juga, menipu orang juga. Dulu salafun saleh, orang-orang dulu obatnya ya enggak macam-macam. Quran apa aja obatnya Quran. Sakit panas Quran, demam Quran, apa aja Quran dulu. Ya. Dan Quran itu bukan hanya mengobati sakit yang sifatnya abstrak, maknawi atau kejiwaan, tapi fisik juga bisa. Nah, saya pernah cerita itu gimana bacaan Quran bisa menetralkan racun, seperti yang dilakukan sahabat ketika bacain Fatihah kepada kepala suku yang terkena gigitan berbisa.
Sehingga ini jadi dalil bahwa Quran itu bermanfaat untuk penyakit fisik. Dan salafun saleh, ulama-ulama dulu itu banyak yang menggunakan Quran saja. Sekarang banyak Quran. Cuma itu banyak ditinggalkan sekarang. Banyak ditinggalkan. Orang mulai nggak yakin dengan Al-Quran. Karena yang nggak sabar juga lagi kanker lagi kanker stadium 4. Obat cuma rupiah ya, nggak percaya orang. Ini coba aja. Selain ikhtiar obat medis, coba dengan baca Al-Quran. Setelah kita baca, sembuhkan kebagian kankernya. Siapa tahu Allah yang menyembuhkan. Allah. Kita meminta kepada Allah yang tidak terbatas. Ada amalan-amalan, ya kan, yang mungkin diajarkan, ambil dari Asmaul Husna dan sebagainya, ya, sebagai bahan amalan. Nah itu boleh apa enggak? Jadi kan karena kita boleh meminta sama Allah itu apa aja. Jadi kadang kita pikir sambil beramal-ikum nama-nama gitu, untuk membuat terserah, mau bikin kekuatan, untuk kekayaan, kejayaan dan sebagainya. Nah kaitan-kaitan itu kan misalkan di Facebook, TikTok kan ada baca ini 1000 kali atau apa pikir, ngomong dengan malam dan sebagainya. Atau kadang yang ekstrim di gua mana gitu kan, misalkan. Nah itu sebetulnya konsepnya seperti apa? Karena kan ada juga tuntutannya gitu. Itu ada tuntutan. Iya. Kalau menyatakan bahwa amalan tertentu, zikir tertentu kalau dilakukan dalam jumlah tertentu akan memberikan efek tertentu. Nah, kalau menentukan seperti itu, ya butuh dalil. Yang berhak mengatur cuma Allah. Yang berhak mengatur bahwa kalau orang zikir ini berapa kali akan dapat itu cuma Allah. Tapi secara umum, amal kebaikan apapun kalau kita lakukan akan bermanfaat. Apalagi kita jadikan tawasul. Kita zikir banyak, ya Allah dengan zikirku yang banyak, ya Allah dengan aku bertasbih sekian kali, mohon ya Allah berikan aku rezeki, mudahkanlah urusanku, mudahkanlah jodohku, mudahkanlah semua urusan duniaku dan anak-anakku dan keturunanku. Boleh sebagai tawasul. Ya Allah aku sudah zikir ini 1000 kali, 2000 kali, mohon ya Allah aku berikan ini itu. Nah itu boleh tawasul. Tapi kalau menyatakan siapa yang zikir 1000 kali ini, 2000 kali ini pasti dapat ini, itu perlu dalil. Itu yang berhak mengatur itu cuma Allah. Jangan, nggak boleh mendahului Allah kalau itu. Tapi kalau zikir sekian kali, lo minta kepada Allah dengan mengatakan aku sudah zikir sekian kali, ya Allah tolong berikan, boleh, bebas. Itu namanya tawasul, dan tawasul itu memperkuat doa agar Allah mengijabahi doa. Itu fungsinya tawasul. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir banyak, bisa dengan amaliyah, birrul walidain, sedekah atau apa saja, lalu tawasul dengan itu semuanya minta kepada Allah. Allah kasih. Dan itu mustajab doanya orang seperti itu. Seperti kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua. Pintu guanya kejatuhan batu besar, nggak bisa terbuka. Itu semuanya tawasul artinya. Satunya tawasul dengan berbakti pada orang tua, satunya tawasul karena menjaga harta orang, satunya tawasul dengan tidak berbuat zina, menghindari berbuat zina. Dan akhirnya batunya membuka. Ya. Kalau dokter kan bilang minum obat ini sembuh, itu gimana? Ya. Padahal kan buat saya pribadi minum obat ini, pembawa toko lalu ngomong, Bismillahirrahmanirrahim.
sebenarnya bahasa ucapan itu mestinya juga harus sesuai dengan tauhid. Meskipun dalam hati sebenarnya tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah, tapi tetap bahasa juga sebaiknya sesuaikan dengan tauhid. Kayak begini, minum ini insya Allah sembuh, nah, itu yang benar. Jadi ada Allahnya, ada kehendak Allahnya. Jangan minum ini sembuh seolah-olah obat itu yang menyembuhkan. Ini melanggar tauhid sebenarnya, melanggar tauhid. Ya. Sebenarnya melanggar tauhid. Orang bilang kalau bukan karena kamu, aku nggak selamat kemarin. Padahal dalam hatinya dia tahu yang menyelamatkan Allah lewat perantara dia. Tapi sekedar mengatakan itu, keselio lidah dengan mengatakan itu syirik kecil kata ulama. Padahal niatnya nggak begitu. Niatnya tetap bahwa Allah yang menyelamatkan, cuma lewat perantara dia. Itu nggak boleh, itu syirik kecil. Jadi bahasa juga harus sesuai dengan tauhid. Bahasa itu harus sesuai dengan tauhid. Maka yang benar apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian lewat perantaraan kamu, aku nggak selamat, nah itu baru boleh. Tapi kalau bukan karena kamu, aku nggak lulus. Kalau bukan karena kamu, aku nggak lolos. Kalau bukan karena kamu, aku nggak menang. Nah ini perkataan syirik, ini syirik kecil kata Allah, syirik kecil. Maka yang benar adalah kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Cuma memang panjang kan memang terlalu panjang. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu, ini jarang diucapkan karena panjang dan terlalu kayak formal, terlalu. Jadi kadang orang nggak mau karena itu. Mestinya harus dibiasakan itu cara ungkapan yang sesuai dengan tauhid. Jadi harus hindari meskipun hanya bahasa, kesalahan bahasa itu juga bisa berimplikasi hukum kalau terkaitan dengan tauhid. Jadi bahasa yang benar adalah minum ini insya Allah sembuh. Itu adab yang benar. Mengenai mimpi, segala gaib. Nah itu kita harus bagaimana kan? Karena Nabi Ibrahim juga kan melaksanakan sesuatu berdasarkan mimpi. Kita jangan tahu. Ini kalau saya dapat gaib, nah panduan secara syar'inya seperti apa? Ya. Mimpi Nabi jangan disamakan dengan mimpi manusia biasa. Mimpi Nabi itu wahyu memang. Nabi terkadang dapat wahyu melalui mimpi. Tapi kalau manusia enggak. Mimpi manusia bukan wahyu, bukan sumber hukum, bukan dalil. Jadi kalau mimpi manusia bisa benar, bisa enggak, bisa sesuai, bisa enggak, dan tidak bisa dijadikan dalil. Kalau mimpi manusia yang bukan Nabi jadi dalil, maka akan muncul syariat-syariat baru. Dengan mimpi ketemu Nabi baru, atau apa, ketemu apa aja, kemudian menginstruksikan sesuatu tertentu yang sifatnya bertentangan dengan syariat misalnya. Kalau kita meyakini itu dalil dan kebenaran, bahaya. Akhirnya banyak syariat yang berubah gara-gara banyak mimpi orang. Banyak orang berdalil atas perbuatan nggak ada dalilnya dengan mimpi, bahaya. Banyak amalan-amalan di masyarakat yang sebenarnya nggak ada dasarnya, dalilnya mimpi. Dalilnya mimpi banyak. Padahal mimpi itu bukan hujah, bukan sumber hukum. Kecuali Nabi. Mimpinya Nabi wahyu. Karena terkadang wahyu itu Allah turunkan melalui mimpi kepada Nabi. Seperti Nabi Muhammad terkadang mimpi itu dapat wahyu. Baik, ada lagi Pak? Baik Pak. Tadi dijelasin. Saya kan bismillahirrahmanirrahim. Obat datang. Jangan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Obat datang. Penyakit pergi. Penyakit pergi. Itu bahasa Indonesia-nya, bahasa Jawa. Obat. Yang lebih pas adalah
kalimat-kalimat yang mengkaitkan kesembuhan dengan kehendak Allah. Kalau bismillah itu tidak ada makna kehendak. Kalau insya Allah ada. Insya Allah ada. Jika Allah menghendaki maka sembuh. Insya Allah kan jika Allah menghendaki. Tapi kalau sekedar bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah aja tidak ada kehendak Allah. Maka yang tepat adalah insya Allah, pakai insya Allah. Yang tepat pakai insya Allah, bukan bismillah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.